Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pembahasan materi leadership, melanjutkan pada slide yang kemarin ya. Kita akan lanjut langsung saja. Oke. Ini prinsip kalau tadi menurut Tom Peters, ini menurut Tanadi Santoso. Saya masih ambil dari sana. Ada prinsip 5 fingers, 5 jari. Yang pertama adalah sikap, kemudian direction, ada perintah-perintah langsung, komunikasi, ada sesuatu yang menyenangkan, dan ada pengetahuan dan kemampuan di sana. Jadi dalam 5 fingers ini Tanadi menyampaikan seorang pemimpin itu harus memiliki 5 hal. Yang pertama adalah kalau tadi yang di awal mungkin disebutnya managing the self. Dia memiliki motivasi, memiliki sifat, memiliki sikap yang bagus. Attitude-nya harus bagus dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki sesuatu yang akan dituju gitu. Semua akan digerakkan kemana nih? Where we are going? Kita mau mengarah kemana? Visinya apa? Tujuannya apa gitu. Jadi perintahnya kemana nih? Nah, dia harus memiliki itu, kompasnya kemana ini. Ketiga, ini penting juga, komunikasi kita akan bahas di belakang, tapi hasil penelitian lebih dari 50% permasalahan yang muncul di sekitar kita itu disebabkan karena komunikasi yang gak pas. Persuasif, mempengaruhi. Jadi sama-sama menyuruh itu bisa dengan kasar, bisa dengan halus, bisa dengan menyenangkan, bisa dengan memohon. Persuasif ini sangat dipengaruhi siapa sih orang yang kita suruh. Kalau kita menyuruh tukang sapu jalanan atau level-level yang sangat teknis, kita mungkin tidak bisa dengan kalimat-kalimat konsep. Ya, kita nggak bisa dengan kalimat konsep, tapi langsung, Mas nanti tolong ini dibersihkan, sampahnya dibuang di ujung sana, ada tempat sampah yang saya siapkan. Kemudian langit-langitnya itu dibersihkan dengan sapu ya, kemudian nanti sekitarnya dicat. Kita mungkin lebih ke teknis karena itu levelnya di bawah. Tapi kalau untuk seorang dekorator ruang sama-sama membersihkan, kita cukup merintahkan, Mas saya ingin ini suasananya ini ya, syahdu gitu ya. Nanti yang akan menempati ruangan ini orang-orangnya itu dia pembuat narasi yang romantis soalnya. Nggak usah sampai nanti warnanya, dia akan memunculkan ide untuk itu. Pak, oke Pak, nanti warnanya agak ini ya, agak birunya cerah sekali, di ujung sana nanti akan kita kasih lampu. Cukup dengan hal yang sifatnya konsep. Jadi kepada siapa kita berbicara itu memerlukan metode yang berbeda. Sweetness, ada hadiah, ada pujian, ada pemanis dalam tugas-tugas kita. Seorang pemimpin harus memberikan suasana yang menyenangkan dalam tugas agar tidak ada kekakuan gitu ya. Tim harus mencair gitu, harus cair. Yang kelima, ini manajemen nih. Ada strategi, ada bagaimana kita mengelola permintaan, mengontrolnya, kemudian ada batas-batas red line-nya, maksimal minimumnya seperti apa. Ini kita ngobrol masalah kemampuan manajemen dari seorang pemimpin. Nah, 5 ini harus dimiliki oleh pemimpin. Jadi dia harus memiliki sikap yang bagus, sifat yang bagus. Ini mau diarahkan kemana, komunikasinya bagus. Dia harus membuat timnya itu semangat, menyenangkan, dan dia harus memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Slide berikutnya. Ini pertanyaan. Kemampuan leadership apa sih yang sangat diinginkan oleh para manajer di dunia? Ini hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dari para manajer di dunia itu menghasilkan, pertanyaan ini ya, itu menghasilkan ini. Kita pakai pointer sebentar. Kita lihat yang pertama. Ternyata kemampuan yang paling diinginkan oleh seorang manajer di dunia adalah menginspirasi dan memotivasi orang lain. 38% di sini. Yang terendah apa?
bagaimana dia melatih dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat kontradiktif ya. Harusnya ketika seseorang bisa memiliki keinginan untuk memotivasi orang lain, dia harus mengembangkan dirinya gitu. Cuman ternyata ini kebalikan. Makanya nggak bisa. Kenapa? Ini yang paling terakhir di sini. Nah, yang kita bahas tadi, teman-teman semuanya, yang kita bahas dari slide-slide awal sampai slide terakhir tadi, sebenarnya adalah kemampuan atau hal-hal yang dibutuhkan agar kita bisa menginspirasi dan kita bisa memotivasi tim kita. Contoh tadi yang pertama, managing the self. Orang kalau sudah bisa mengelola dirinya sendiri, dia akan bisa menjadikan teladan. Dan teladan itu motivasi yang bagus bagi orang lain. Nasihat visual tadi ya. Memotivasi orang lain dengan kalimat, dengan perkataan, melihat siapa dia yang gak akan kita motivasi. Ini sebenarnya sudah kita bahas, cuman kita perlu lebih detail saja. Yang kedua adalah display high integrity. Jadi dia bisa menunjukkan bahwasanya dia itu bisa dipercaya bagi orang lain. Menganalisa masalah, menyelesaikan masalah itu saingan di bawahnya. Dua yang memiliki angka yang sama ini. 37. Yang 36 itu bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah tugas tapi mendrive-nya bisa mengiringi gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan juga, pemimpin yang mencintai atau dicintai bawahan, mana yang lebih penting? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Kita akan bahas pada diskusi dalam pertemuan. Oke teman-teman, dari semua slide tadi kita udah bicara berapa slide ya? Ada 3 bulan lebih, hampir 40 slide kita. Yang kita sampaikan tadi adalah dasar-dasar atau pemahaman-pemahaman tentang kepemimpinan. Jika teman-teman masih belum jelas, jangan khawatir, kita akan punya pertemuan-pertemuan secara online. Kita akan bahas di sana. Saya berharap pertemuan online nanti tidak selalu chatting gitu ya, entah WA gitu atau Google Meet, tapi kita mungkin bisa dengan visual gitu. Jadi kita bisa pakai Zoom, Google Meet juga bisa ya, pakai visual sehingga kita bisa tatap muka. Karena ini saya sampaikan, teman-teman harus memiliki managing the self sebagai seorang mahasiswa. Ketika seorang dosen menyampaikan, teman-teman juga harus menyiapkan diri untuk menerima itu. Jadi kita udah ngomong nih, kita udah persiapkan materi, udah ngomong. Jangan sampai teman-teman hanya tiduran sambil nerangan musik, kemudian balas di WA, ya Pak, terima kasih Pak, cuma itu aja gitu. Itu tidak akan mengesankan sebagai seorang mahasiswa. Jadi ini sedikit mencuplik dari sebuah adab majelis, adab pembelajaran. Penyampai materi, penerima materi harus sama-sama ikhlas dan ridho dalam proses pembelajaran itu. Kalau ini ikhlas, yang satu tidak ikhlas, itu gak akan sampai. Sebaliknya, penerima materinya siap nih ikhlas, tapi yang penyampai materinya gak ikhlas, saya gak suka kalau ngajar di sini, itu juga gak akan sampai semuanya. Jadi kita akan coba materi kepemimpinan bukan sekedar teori. Kita akan coba untuk diawali dari prinsip yang paling mendasar, managing the self. Kita akan mencoba untuk mengelola diri kita. Saya akan mencoba serius, khidmat, ridho, sungguh-sungguh ketika memberikan materi, dan teman-teman juga harus mencoba untuk serius, sungguh-sungguh, ridho ketika menerima materi. Saya pikir cukup untuk tayangan yang pertama ini. Saya Haryadi Nurwanto menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika tadi ada yang mungkin beberapa yang salah atau kurang tepat. Kita akan diskusi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.